Panji Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Mundur makola wala tandur mangkola. Assalamualaikum untuk saudara-saudaraku semuanya yang ada di Sabang sampai Merauke, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Tidak lupa dengan saudara-saudaraku yang ada di Cikandang, yang di Pleret, yang di Cimanggu, yang di Bojong, yang di Purwakarta. Untuk saudaraku semuanya, yaitu Kang Joko Arek, Abang DIJ, Habib Ja'far. Ya, sekarang Gus Mustaqim Petani ini mau bahas tentang penarikan benda-benda kayak mustika, kayak apa itu. Nah, itu semuanya itu bukan yang asli. Kalau penarikan benda yang asli itu masih membutuhkan, yaitu tadi minta ganti pada yang penjaganya, kan gitu. Misalnya gantinya minyak atau minyak ini minyak itu. Banyak yang kemarin aku lihat itu. Untuk Kang Ujang Bustami hebat, cuman baca sholawat. Gus Idris, Kang Ujang Bustami, Ustaz Solihin, cuman baca sholawat bisa mengeluarkan benda-benda ini, benda apa itu, kan gitu. Kita harus hati-hati. Semuanya itu butuh proses orang-orang seperti itu. Lain dengan Gus Mustaqim, orang tani. Ya ini aja, cuman lihat jagungnya masih segini. Cuman lihat jagungnya masih segini. Ya masih nunggulah, masih lama lah ini. Makanya dari itu kita semuanya untuk saudara-saudaraku ya kasih tahu penjelasan. Banyak sekarang ini yang di YouTube itu sakti. Itu seharusnya dakwah sambil keliling-keliling kemana itu, ke Guyangan atau Pecompreng atau Pecomal, itu seharusnya gitu. Seperti Kang Bustami itu hebat ya, Kang Bustami. Jadi kita semuanya ini mencari jalan yang baik, ngasih contoh yang baik. Betul, kita ini jadi tontonan, tapi tontonan yang bermanfaat itu pada orang yang nontonnya, supaya orang tadi itu bisa mengerti, kan gitu. Orang jadi paham, kan gitu. Cuma narik-narik doang, dibilangin ini batu apa, mustika apa, tolak kemiskinan atau gimana itu, saudara-saudara. Nggak tahu aku minyak apa, nggak tahu, cuman atau pakai minyak angin atau minyak nyong-nyong itu nggak ngerti. Kalau orang tani Gus Mustaqim tahunya minyak buat goreng ikan, minyak kayu putih kalau sakit perut diolesin gitu, gitu aja, nggak usah repot-repot kan. Kalau gus-gus yang lain-lainnya itu yang bisa gitu, mahal-mahal itu minyaknya, saudara. Ada yang 800, ada yang sampai 13 juta, 10 juta, kan gitu. Nah itu kalau buat Gus Mustaqim kampungan harga 800, baru buat goreng ikan udah habis 3 bulan itu, kan gitu. Tapi ya itu tadi, belum tentu bendanya bisa menghasilkan uang. Oh segini gram kan gitu. Segramnya berapa? Mang harganya ya. Tanya aja pada yang penjualnya gitu alasanan gitu. Nanti ujung-ujungnya sampai ambil barang habis 800.000. Ya dapat keris kecil. Itu ya disekitar kitanya yang ngambilnya itu. Ini kasetnya apa bang? Wah ya penting bawa gini-gini. Wah kalau sampean percaya sama gituan, nggak sama yang maha kuasa. Ya emang nggak apa-apa benda itu, sampean ditubruk motor nggak apa-apa bendanya, sampean yang benjut. Jangan halusinasi pada benda-benda segituan. Semuanya itu berkat Allah yang maha kuasa, kan gitu. Nggak ada orang-orang lain dilihat-lihatkan seperti itu benda. Kalau emang dia itu bisa gituan, nggak usah mahar. Kan sekarang tuh banyak orang gila. Maksudnya gila apa? Gila pada benda-benda terburuk omongan orang yang sakti itu. Benda ini bisa mendatangkan ini. Kan banyak sekarang ini orang yang kena tipu-tipu, bisa uang gini-gini. Ya kalau emang dia bisa, nggak mungkin nyuruh orang. Pasti diambil dia sendiri. Jadi lihat kehidupan orang yang bilang itu dulu samanya Gus Mustaqim. Wah bisa menggandakan uang. Nggak bisa mang tuh. Kalau kita sarankan loh, kita nanam jagung aja masih lama nunggunya mau panen. Paling enggak 3 bulan setengah. Ya seandainya Gus Mustaqim bisa menggandakan uang, dapat ilmu gini-gini, ngapain aku tani? Nanam uang aja di ladang-ladang. Ya buktinya Gus Mustaqim ya
tetap ke ladang kan gitu. Waktu sholat, waktu ke ladang, waktu ngoceh ke YouTube ya ngoceh ke YouTube, supaya teman-teman nggak penasaran kan gitu. Kemana Gus Mustaqim kampung udah lama nggak nongol kan gitu. Nah sekarang nongol di ladangnya, ladang jagung, yang kemarin ladang padi, ini ladang jagung. Ya banyak ulama-ulama itu, banyak yang jalan-jalan kelihatan apa benda-benda yang goib ya diambil, bisa ya dikasihkan orang. Nggak sekarang ini butuh pusaka apa aja harus ada maharnya, paling sedikit 800, bisa 1000, bisa nyampe 13 juta. Ntar bendanya ditanyain bisa menghasilkan, nggak bisa. Tapi kalau ke Gus Mustaqimnya mau ngambil benda-benda itu, kalau nggak menghasilkan bendanya itu, wah, kalau nggak, tapi harus ikut sarannya Gus Mustaqim. Tanpa mahar, tanpa minyak itu, kalau mau sampean tak kasih saran, dan ada Gus Mustaqim di channel-channel yang kebelakangan ini, tak kasih tahu itu benda ini langsung bisa bikin buat cari uang. Ya dia harus tahu gunanya, kayak misalnya sepeda motor, oh ini buat apa, bensin buat apa, harus gitu. Tapi kalau benda-benda di Gus Mustaqim nggak mahal itu, harganya murah-murah semuanya. Kamu kalau mau bisa itu Gus Mustaqim. Nunggu 1 minggu udah dapat uang itu benda itu kalau dijalankan. Kalau benda yang diambil oleh Gus Mustaqim orang tani itu bendanya unik-unik semuanya. Kalau ngambilnya nggak usah pakai minyak ini, minyak nyong-nyong, minyak ini. Soalnya apa? Yang dari Gus-Gus itu kan kelihatan, cuman bacakan sholawat aja, wah, udah keluar semuanya itu pusaka-pusaka itu. Kan gitu, tanpa minyak. Ya ada yang pakai minyak itu kan, ada yang rahasia-rahasia itu pakai minyak, ada itu semuanya orang. Ya tergantung bendanya kan gitu, ada itu semuanya orang. Bisa gitu, bisa ada ya, tergantung bendanya mang yang diambil berat atau enggak kan, yang penjaganya minta segini gram kan gitu, ada itu. Ada yang sembunyi-sembunyi tanpa minyak tapi dia lewat belakang, ya ada itu. Udah paham semuanya itu Gus Mustaqim, orang tani ini udah paham. Kayak ini mustika itu keluar dari apa, kayu jati, kayu fengon apa itu, penarian yang gini-gini bisa itu, pasti belakangnya ada itu. Kalau nggak ada belakangnya, wah kesulitan. Gus Mustaqim Kampungan ini belum tampil ke situ, ntar bisa lama-lama tampil ke situ, ngasih tahu saudara-saudara biar tahu yang asli-aslinya. Maka dari itu kalau aku pesan sama saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, kita boleh aja lihat hiburan dari Gus, dari utat-utat itu semuanya hiburan dari Gus itu yang baik dipakai. Kalau yang jelek jangan, kayak Kang Ujang Bustomi udah menyeluruh dunia itu. Kang Ujang Bustomi itu sholawatnya itu bagus semuanya itu bagus orang-orang itu. Cuman tadi itu ya ujung-ujungnya di belakang itu banyak gitu. Ntar ujung-ujungnya wah aku bisa gini mengeluarkan senjata gini, tapi ada minyaknya mang. Aku pakai minyak Gus, iya minyaknya paling gitu habis 800 ini gitu, habis 1 juta. Terus bendanya bagus, oh ini bendanya ini enggak gitu, nggak ada orang yang lillahi ta'ala itu, nggak ada. Semuanya itu bermainan, duit semuanya itu duit. Nggak ada yang gratis, semuanya butuh duit. Cuman caranya beda-beda, ada yang cara asli, yang ada yang nggak asli. Banyak gitu orang yang bisa hebat gini nyembuhin orang gini, orang gitu. Banyak yang ngetrend sekarang di YouTube gitu. Waduh hebat semuanya, keturunan ini keturunan itu banyak gitu. Penarikan pusaka ini, yang mau minat ini silakan diambil, boleh diambil bilang gitu. Itu aja Kang Ujang Bustomi, pusakanya itu berapa trek gitu, banyak gitu pusakanya itu, berapa kamar itu pusakanya, banyak itu di kamarnya banyak gitu. Kang Ujang Bustomi ya dulu yuk penarikan seperti itu bisa menyembuhin pasien.
kan punya pesantren semuanya itu, pesantren anti galau, anti gala itu semuanya itu. Hebat-hebat semuanya itu. Ngapain nggak dipakai aja Kang Busto, benda yang sakti-sakti itu nggak usah dikasihkan sama orang lain, dipakai Kang Busto sendiri aja, tinggal duduk di rumah kan jalan sendiri semuanya itu. Cari rezeki sendiri itu katanya Kang Busto yang satu kamar katanya mau diibakan sama orang-orang itu. Wow, dulu nyarinya susah payah Kang Busto itu, pusaka-pusaka yang sekarang mau diibakan sama orang-orang. Waduh, kalau mau diibakan sama orang biarin tuh Kang Busto pusakanya itu. Wah, bisa mendatangkan uang sendiri itu nanti. Terus cuman sholawat yang di YouTube Ustaz tuh bagus-bagus semuanya itu, penampilannya itu bagus semuanya, ngoceh-ngoceh sendiri di ladangnya gini. Kemana sih tahu untuk teman-teman semuanya. Kita ini berarti saudara masih mau mengingatkan saudara-saudara sebelum kita terlanjur masuk ke dunia penipuan. Sebelum kita masuk pasti ada peringatan itu semuanya. Kalau yang pikirannya jernih ya pasti dipakai. Oh ya, apa aku kurang gini kan, kok ada peringatan. Kalau orang nggak mikir, wah penting kita kaya, nggak mungkin mikir peringatan seperti itu. Walaupun cara gimana aja, cara merah putih hitam lores, nggak peduli. Makanya aku pesan pada saudara-saudara yang di YouTube semuanya, hati-hati permainan, jangan sampai kita terjebur pada dunia kemusyrikan kan gitu. Jangan sampai kemusyrikan, jangan sampai menipu orang, kasihan. Ingat pada diri kita sendiri kan. Itu kata orang Jawa harus reposiro kan. Reposiro. Sopo aku kan ngono. Sampainya kita nyubit orang ini sakit pendak. Gak nipu orang, gak menyusahkan orang kan gitu. Harus dengan jalan kita sendiri. Memang orang semuanya beda-beda, jalannya dakwah itu beda-beda kan. Tapi harus yang bagus, yang real, jangan sampai keluar. Ntar kalau kita gila sama pujian, wah lama-lama bisa tercebur kita ini pada dunia kemusyrikan. Kita aja masih mau hias wajah, cari kaca yang bagus. Kalau yang jelek nggak kelihatan, yang gini kan gitu. Sama dengan kita gitu, harus bisa yang mana yang kurang baik gitu harus dicari kan gitu. Semuanya itu ada obatnya, semuanya itu kita cari obatnya ada pada diri kita sendiri kan gitu. Maka dari itu kita, pada saudaraku yang dari Sabang sampai Merauke itu, saya minta tolong bantu channel Gus Mustaqim orang tani ini untuk ngasih arahan pada saudara-saudara kita yang keluar di YouTube semuanya itu kan gitu, pada orang sakti-sakti, Gus Idris, Gus Samsudin. Iya, aku akuin hebat-hebat itu. Kang Busto, Gus Idris, hebat-hebat semuanya. Gus Samsudin itu, Ustaz Solihin, hebat-hebat semuanya itu. Yang lain-lainnya di YouTube itu yang sakti-sakti hebat semuanya. Hebat semuanya itu. Gus Idris itu tahu sebelumnya kejadian, nggak tahu semuanya. Gus Samsudin, Kang Busto, Kang Solihin, semuanya. Angabu belum kejadian sama Dukun Saret itu sudah tahu semuanya itu. Dukun Santet udah tahu semuanya itu, punya pegang ilmu sadurung winara itu semuanya yang di YouTube. Itu ilmu sakti itu. Jadi sadurung winara. Maka dari itu aku pesan sama saudara-saudaraku, ya kita cari hiburan, harus bikin hiburan yang buat orang awam bisa mengerti. Jangan sampai kita hiburan menjerumuskan pada orang awam, kasihan nanti itu. Ya, jumpa kita sampai di sini karena waktunya sudah semakin malam. Maka tidak lupa untuk saudaraku TIJ, Kang Joko Arek, tidak mengurangi rasa hormat kami pada Habib Jafar. Assalamualaikum Habib Jafar, TIJ, Kang Joko Arek. Untuk saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, di lain kali kita bisa berjumpa lagi, tidak kekurangan sesuatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menonton acara kami. Salam Rahayu dari kami, Panji Nusantara.